Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Shalom Jemaat Tuhan yang saya kasihi. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah siapakah Yesus bagi kita. Siapakah Yesus bagi kita? Mari kita lihat Matius pasal yang 16 ayat 13-15 berkata, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah, pertanyaan ini ditujukan kepada setiap kita oleh Tuhan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, pada kita semua, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Marilah kita renungkan pertanyaan ini. Bagaimana Yesus waktu itu bertanya kepada murid-murid dan kita adalah murid-murid Kristus. Maka pertanyaan yang sama diajukan kepada setiap kita murid-murid Kristus. Siapakah Yesus buat saudara? Saudara, saya pernah merasa ada di dalam masa, saya merasa begini saudara. Kenapa ya Yesus dia sama Yesus saya kok beda? Maksudnya gini, kenapa ya kok dia kayaknya ikut Yesus hidupnya mulus, gak ada beban, semuanya oke, finansial baik, kesehatan baik, keluarga baik, hidup happy. Kok saya banyak proses? Kok saya banyak rintangan, banyak tantangan? Kok Yesusnya jadi kayak beda gitu? Yesusnya dia dan Yesusnya saya. Nah saudara, ini yang saya sempat alami beberapa saat. Tetapi saya menemukan di satu titik, saudara, yang membuat kita melihat Yesus kita dan Yesus orang lain berbeda itu sebetulnya adalah pandangan mata jasmani. Contoh, kita buka, yang sering kita lihat adalah media sosial. Waktu kita lihat di media sosial kehidupan orang lain, yang ditampilkan oleh orang-orang lain itu tentunya banyaknya adalah yang baik-baik. Jarang orang dengan sengaja menunjukkan kesusahannya, jarang saudara. Biasanya menunjukkan adalah kehebatannya. Mereka sedang mungkin berlibur, mereka sedang mungkin membeli barang mewah, mereka sedang mungkin beli mobil baru, beli apa baru, sepatu baru, baju baru, atau nggak makan di restoran mewah, semuanya yang bagus, liburan dan lain sebagainya. Itu yang banyak kali kita lihat. Mari kita perhatikan, sekian puluh persen, jauh lebih besar persentasinya, yang ditampilkan melalui media sosial adalah hal-hal yang begitu. Yang hebat-hebat, yang luar biasa. Tetapi sebetulnya hidup mereka pun punya yang namanya masa-masa sukar. Yang mungkin tidak dipertontonkan kepada setiap kita. Sama seperti hidup kita. Kita pun banyak kali lihat kesusahan diri kita. Tetapi kita juga lupa sebetulnya
kita banyak juga ngalami kebaikan-kebaikan Tuhan, bukan? Cuman justru muncul rasa perbandingan itu bukan lagi kita sukacita, lagi kita down, lagi kita ngalami masalah, lagi kita punya beban persoalan, baru kita sering compare. Nah, kita lihat orang lain hidupnya lebih enak, makanya kita sering kali melihat, waduh, kenapa hidup saya susah banget, hidup orang lain berhasil banget, oke banget. Nah, ini dia yang jadi persoalan. Nah, mari kita renungkan. Kalau kita cuma mau menjadikan Yesus adalah alat untuk hidup kita menjadi lebih baik semata, saya kira kekristenan kita menjadi kekristenan yang sangat dangkal. Kita harus belajar justru melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Yesus. Kita nggak bisa setir Yesus. Kalau kita berusaha setir Yesus, kita hanya jadikan Tuhan Yesus kita sebagai mesin ATM. Tuhan, saya lagi nggak ada duit, saya butuh duit dong Tuhan. Tuhan Yesus jadi mesin ATM. Tuhan, rumah saya ditinggalin, Tuhan tolong jagai ya. Tuhan Yesus jadi satpam. Tuhan, bisnis saya ini supaya nggak bangkrut ya Tuhan. Tuhan Yesus dijadiin CEO untuk bisnis kita jangan bangkrut. Pertanyaannya, siapakah Yesus dalam kehidupan kita? Apakah dia adalah Tuhan dan Raja yang sesungguhnya? Buat saya, saudara, setelah saya sempat mengalami masa-masa bertanya, kenapa ya hidup orang lain kayaknya lebih enak, hidup saya lebih susah dan sebagainya. Tetapi di satu titik akhirnya saya menyadari, Yesus tetap Yesus. Yesus tetap baik dulu, sekarang, dan selamanya. Dan Yesus akan selalu jadi Tuhan. Apapun masalah saya, itu tidak membuat ketuhanan Yesus menjadi luntur. Itu tidak membuat kebaikan Yesus menjadi luntur. Karena pada dasarnya, Yesus adalah Tuhan. Dan itu tidak bisa disangkal oleh siapapun. Nah saudara, mari kita cek kembali siapakah Yesus buat saudara dan saya. Baiklah kita betul-betul merenungkan perkataan ini, pertanyaan ini. Bahwa seringkali kita lupa, kita jadikan Yesus sebagai alat untuk memperkaya, untuk mempersehat, untuk mempermakmurkan diri kita. Tetapi kita lupa bahwa Yesus adalah Yesus, Yesus adalah Tuhan, dan dia tetap Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Izinkan dia terus menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Biarkan dia bertindak sesuai dengan apa yang dipandangnya baik dalam kehidupan kita. Kita hanyalah hamba, dan dia adalah Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran singkat buat setiap kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, firman yang menegur kami seringkali mungkin kami memanfaatkan kebaikan Tuhan. Kami memanfaatkan Tuhan. Bahkan mungkin Tuhan hanya sebatas alat dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, mulai hari ini mata kami akan ditujukan hanya kepada Tuhan. Mata kami akan berfokus hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan adalah Tuhan atas segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dan selama-lamanya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang tidak pernah bergeming oleh keadaan apapun. Sekalipun ada masalah, ada COVID, ada pandemi, itu tidak membuat ketuhanan Engkau menjadi luntur. Itu tidak membuat kuasamu menjadi pudar dalam kehidupan kami. Bertahtalah dalam kehidupan kami, berkuasalah penuh, dan pakailah hidup kami menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.